DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna kesepakatan bersama rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, KUA, dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2025 Senin 4 Agustus 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Febri Antoni didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama dan Sekretaris DPRD Iksan. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, Sekretaris Daerah, Asisten Kepala OPD, Forkopimda, serta para tamu undangan. KUA PPAS merupakan dokumen dasar penyusunan APBD. Di dalamnya termuat arah kebijakan fiskal daerah, prioritas program pembangunan, serta batas maksimal anggaran yang dapat dialokasikan. Dalam draft perubahan tersebut, target pendapatan daerah semula sebesar 2,958 triliun. Kendati pendapatan asli daerah, PAD naik, tapi transfer pusat turun cukup besar. PAD naik dari 341,67 miliar menjadi 393,17 miliar atau meningkat 51,5 miliar. Namun dana transfer dari pusat turun signifikan dari 2,616 triliun menjadi 2,534 triliun atau berkurang 82,36 miliar. Menariknya, di tengah penurunan pendapatan, total belanja daerah justru meningkat dari 2,969 triliun menjadi 3,305 triliun atau naik menjadi 336,39 miliar. Defisit anggaran tersebut ditutup melalui pembayaran daerah yang melonjak drastis dari 52,50 miliar menjadi 430,38 miliar. Setelah dilakukan perhitungan ulang anggota yang hadir, ternyata ada 34 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Senin tanggal 4 Agustus 2025, rapat ke-15 masa sidang ketiga tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Sumber pembiayaan berasal dari pinjaman daerah dan sumber sah lainnya, sementara itu pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan menjadi 51,79 miliar. Dari sisi belanja modal mencatat kenaikan tertinggi dari 272,18 miliar menjadi 629,86 miliar. Sementara itu, belanja operasi menurun dari 2,191 triliun menjadi 2,105 triliun. Belanja tidak terduga tetap berada di angka 15 miliar dan belanja transfer naik tipis menjadi 501,32 miliar. Terkait hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemkab Lampung Tengah. Antara lain, pengelolaan pinjaman harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara cermat. Perencanaan program harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam waktu anggaran yang tersisa. Perhitungan gaji dan tunjangan ASN harus dilakukan secara akurat untuk menghindari defisit. Program kegiatan tidak boleh sekedar menyalin dari tahun sebelumnya, namun harus berdampak nyata bagi masyarakat. Tambahan anggaran untuk bantuan hukum harus dipastikan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan real. Sosialisasi e-katalog LKPP bagi pelaku usaha lokal perlu diperluas untuk mendorong keterlibatan UMKM.
Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja harus dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran. Perbaikan jalan harus mengacu pada kondisi lapangan, bukan sekedar berdasarkan dokumen administrasi atau SK. Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah menekankan, meskipun APBD dapat mengalami perubahan, harapan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD atas sinergi dan kerjasama yang terus terjalin dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan perkembangan terkini, baik dari aspek makroekonomi, capaian kinerja pembangunan maupun evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya. Para masyarakat paripurna yang kami hormati, berdasarkan menata rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pamihur, salam Tuhan. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, yang terhormat Saudara Inspektur dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun perubahan kebijakan umum APBD KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama yang berpedoman pada perubahan SKPD.
pembangunan nasional dan provinsi. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembahasan perubahan pula bersama tim anggaran pemerintah daerah, TAPD Kabupaten Lampung Tengah menguraikan perubahan pendapatan, perubahan belanja, dan perubahan pembiayaan, maka kami sampaikan yang pertama pendapatan daerah. Perubahan pendapatan daerah, target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 disepakati berkurang sebesar 30 miliar 869 juta 477.313 rupiah 25 sen, yang semula target pendapatan murni sebesar 2.958 miliar 210 juta 498.864 rupiah. Setelah perubahan menjadi 2.927 miliar 341 juta 21.550 rupiah 75 sen. Perubahan angka ini terjadi antara lain. Yang pertama, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 51 miliar 507 juta rupiah dari semula sebesar 341 miliar 674 juta 349.908 rupiah menjadi sebesar 393 miliar 174 juta 349.908 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 82 miliar 369 juta 477.313 rupiah 25 sen dari yang semula sebesar 2.616 miliar 536 juta 148.956 rupiah menjadi sebesar 2.616 miliar 536 juta 148.956 rupiah menjadi sebesar 2.534 miliar 166 juta 671.642 rupiah 75 sen. Yang kedua, belanja daerah. Perubahan belanja daerah. Belanja daerah disepakati juga sebesar 336 miliar 394 juta 126.170 rupiah 99 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.969 miliar 544 juta 635.394 rupiah. Setelah perubahan menjadi sebesar 3.305 miliar 938 juta 761.564 rupiah 99 sen. Pergeseran angka ini terjadi pada yang pertama, belanja operasi mengalami penurunan sebesar 31 miliar 348 juta 616.391 rupiah 1 sen dari semula anggaran murni sebesar 2.191 miliar 103 juta 21.200 rupiah menjadi sebesar 2.159 miliar 754 juta 404.808 rupiah 99 sen. Yang kedua, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 357 miliar 678 juta 160.962 rupiah dari semula anggaran murni
sebesar 272.702.204 menjadi sebesar 629.831.166 rupiah. Yang ketiga, belanja tidak berguna tetap sebesar 15 miliar rupiah. Yang keempat, belanja transport mengalami kenaikan sebesar 10 miliar 64 juta 581.600 rupiah dari yang semula sebesar 491 miliar 259 juta 543.990 rupiah menjadi sebesar 501 miliar 324 juta 125.590 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Perubahan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 377 miliar 888 juta 603.484 rupiah 24 sen dari yang semula 52 miliar 500 juta rupiah menjadi 430 miliar 388 juta 603.484 rupiah 24 sen. Pengeluaran pembiayaan disepakati meningkat sebesar 10 miliar 625 juta rupiah dari yang sebelum perubahan sebesar 41 miliar 145 juta 863.470 rupiah setelah perubahan menjadi sebesar 51 miliar 790 juta 863.470 rupiah. Adapun rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait pembiayaan daerah yang berasal dari pinjaman agar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seluruh indikator terkait perhitungan angka pinjaman harus dihitung kemampuan fiskal agar tidak terjadi telat atau bahkan gagal bayar. Yang kedua, terkait program yang direncanakan agar benar-benar baik sehingga waktu masih memungkinkan untuk pelaksanaannya. Ketiga, agar dalam perhitungan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat dan teliti. Keempat, dalam menyusun program dan kegiatan serta dalam penganggaran jangan hanya copy paste dari tahun lalu. Akan tetapi program tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan tidak hanya bersifat seremonial dengan anggaran yang akuntabel. Kelima, penambahan anggaran yang cukup untuk program bantuan hukum. Keenam, sosialisasi bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah tentang e-katalog. Ketujuh, evaluasi semua program dan kegiatan hingga tidak ada anggaran yang mubazir. 8. Perbaikan infrastruktur jalan jangan hanya berdasarkan SK, hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi yang mendesak. Sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Penama bahasa Lampung, Mbak Nyamandio, Bahasa Sita kurang tujuh di Metegumpa, Maha Kawin
Ketua Febri SDM. Terima kasih. Ketua DPRD Febriantoni menyampaikan, DPRD akan terus mengawal proses anggaran agar dapat tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Saudara Bupati dan Setara Paripurna yang kami hormati, dengan disampaikannya laporan badan anggaran DPRD, selanjutnya akan dilaksanakan kesepakatan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan minta kesepakatan dari dua anggota dewan yang terhormat. Apakah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Penang tahun anggaran 2025 dapat kita sepakati? Saya ulangi, dapat disepakati? Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Pribadi lagi mana lagi kita bikin alasan besok gak masuk karena udah gak masuk lagi masuknya sebenarnya nggak usah ya sampai kami sendiri pernah dulu gak bikin masalah saya hukum saya udah hukum apa udah habis saya nggak mau. Bulan Oktober, Oktober. Jumlahnya apa duluan? Anggaran itu. tahun ini jumlahnya Nah, kalau mau terus mati. Tanda panggilan saya sama LPA tahun 27 bulan lalu saya mau itu 1 Oktober. Nah kan lahirnya September. Jadi ada apa? Ya 2028-nya Maret. Pagi itu pakai 6 bulan. Mas nggak pernah ke Kalimantan lagi? Nanti habis umpang. Istri ngajain terus, Mas warna menek. Oh. Jadi dia yang kangen sama PP habis berapa? itu kan anak yang paling disayang dua. PP habis berapa? Ya, paling nggak bawa ibu dan nonton karena selesai. Sabar. Hah? Kabupaten Hah?
Kita bikin alasan besok gak masuk. Kata, udah gak masuk. Lagi masuk lagi. Sebenarnya nggak usah. Kayak sampai kami sebelum pernah Iya. Dulu gak bikin masalah. Ada hukum saya udah hukum sama aku juga. Hukum hati saya sama. Bulan Oktober, 1 Oktober. Jumlahnya apa duluan? Jarang gitu. tahun ini kembali. Nah, udah. Kalau demam terus mati. Tahun depannya lagi aja sama DA Tahun 27 bulan lalu kayak makmur itu 1 Oktober. Nah kan lahirnya September. Nanti jatuhnya Oktober. Ya 2028-nya Maret. Mati itu kan 5 bulan. Mama nggak pernah ke Kalimantan lagi. Nanti habis umroh. Istri ngajain terus, Mas warga menek. Oh. Kalau Jadi PP, dia yang kangen sama PP habis berapa? itu kan anak yang paling disayang dua. PP habis Ya, paling nggak bawa duit 10 lah ini. Kalau mau longgar 5 bulan. Hujan. Yang paling disayang istri itu dua. Kena penuh. Hah? Penuh. Ya kata dia. Hati yang Yang paling perhatian sama dia itu. Beserta paripurna dan hadirin kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada permintaan rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Namo bahasa singkapi dikakul. Kimali masa orang menuju di rumah. Mahatul malibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.